Shalom semuanya, selamat datang di online service Youth Marina Plaza. Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita simak informasi sepekan Youth Marina Plaza. Di hari Sabtu, tanggal 28 November 2020, kita akan mengadakan ibadah online via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat di akun sosial media Youth Marina Plaza. Bagi yang belum follow, jangan lupa untuk di-follow. Peraturan selama online service berlangsung, yang pertama, teman-teman tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Yang kedua, ikut aktif dalam memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Yang ketiga, mari sama-sama kita menghormati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth MP, apa kabar? Saya percaya semuanya hari ini kita antusias, amin? Amin. Yang antusias katakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan hari ini, amin? Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. We worship you. Lord. Hallelujah.
We sing hallelujah. Namamu Tuhan yang layak ditinggikan. Sebab kasih-Mu besar, Kau yang layak puji Tuhan. Puji Dia. We worship You, And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Yes, I will worship. Oh Jesus, I worship You, Lord. I worship You. I worship You. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami puji Engkau, dan tiada seperti Kau, Yesus. Kami sembah Kami Engkau, tinggikan Engkau, Jesus, Yesus. Jesus, oh, Kau yang layak Tuhan. sebab Kau yang layak kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami agungkan, kami Yesus sembah, kami sembah Yesus. Sebab betapa mulianya Kau, Yesus. Jiwa kami memuji Engkau. Oh Jesus.
seated. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it was to see my sin upon the cross. I'll never know how much it was to see my sin upon the cross. I'll never know how much it was to see my sin upon the cross. I'll never know how much it was to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to
Generation GBI Marina Plaza Manado. Haleluya. Sukacita saya bisa sharing hari ini. Terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan. Ya, di masa-masa yang unik ini, saya berharap teman-teman semua tetap on fire karena saya percaya ada rencana besar Tuhan buat kita semua generasi muda. Kenapa disebut masa-masa unik, teman-teman? Ya, seperti kita tahu, masuk tahun 2020, gak cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita dikagetkan dengan adanya pandemi yang membuat kita gak bisa bergerak bebas lagi, dibatasi ruang geraknya. Bahkan sampai dengan hari ini, beberapa gereja, kebanyakan gereja masih ibadah secara online. Tapi teman-teman, beberapa orang juga yang merespon bahwa tahun ini bukan tahun yang baik karena rencana semua berubah. Beberapa orang mengatakan ini tahun yang penuh kegelapan. Tapi dengan satu pesan firman Tuhan hari ini, saya mau share buat teman-teman semua bahwa di masa-masa yang katanya gelap ini, firman Tuhan bilang kita harus jadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Be the child of the light. Untuk itu, yuk aku mau kita baca sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6. 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 6 berkata, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Firman Tuhan katakan di hari-hari ini yang katanya penuh kegelapan ini, hari-hari yang kurang baik, hari-hari yang penuh proses ini, firman Tuhan bilang, jadi anak terang. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita ditetapkan untuk jadi terang. Itu panggilan buat setiap orang-orang yang percaya dalam Tuhan, termasuk generasi muda. Nah teman-teman, anak-anak terang apa cirinya? Ayat yang ke-6 dibilang begini, kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ada dua hal yang saya mau sharing buat teman-teman untuk gimana kita bisa tetap jadi anak-anak terang di tengah-tengah kondisi yang gelap ini, di tengah-tengah kondisi yang tidak mengenakan ini. Yang pertama teman-teman, dikatakan berjaga-jaga. Saya coba cari arti dari kata berjaga-jaga teman-teman. Salah satunya artinya itu adalah di masa-masa ini yang namanya berjaga-jaga, kita mesti tampil, muncul, aktif. Agak lucu ya memang di tengah kondisi pandemi yang membuat orang jadi terbatas ruang geraknya. Bahkan ada istilah sekarang khususnya buat generasi muda ini, di masa-masa pandemi banyak anak-anak muda jadi kaum rebahan. Ada anak-anak muda yang dulu di zaman kita belum pandemi menyala-nyala melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi begitu masuk di tahun ini, di saat-saat pandemi ini, justru mengalami kemunduran. Udah gak datang lagi di rumah doa atau di komunitas-komunitas online yang banyak yang terhilang. Nah teman-teman, hari ini ada satu pesan buat kita semua sebagai young generation. Tuhan rindu di masa-masa ini yang dibilang masa-masa kegelapan ini, masa-masa penuh proses ini, justru jadi. Aku katakan kepada setiap young generation, tampillah, muncul, aktif, jangan berhenti. Jangan berhenti dari apa teman-teman? Jangan berhenti yang pertama itu, jangan berhenti untuk nabur. Nabur apa teman-teman? Nabur yang pertama, kita nabur buat Tuhan. Nabur buat Tuhan artinya kita tabur apa yang menyukakan hati Tuhan. Pujian, penyembahan, doa-doa yang tentunya hari-hari ini banyak kita kerjakan di masa-masa yang unik tadi. Ya, saudara, teman-teman semua, nabur ke siapa lagi? Nabur ke sesama. Di hari-hari ini khususnya teman-teman, kita mesti banyak nabur perhatian. Kalau teman-teman ada berkat, digerakkan sama Tuhan untuk menabur, memberkati orang lain, berikan. Sebab ini justru masanya waktu kita nabur buat Tuhan, buat sesama, kita akan lihat setelah ini selesai, kita akan tuai hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang kedua, jangan berhenti untuk apa? Justru di masa-masa ini kita mesti banyak tampil, muncul, aktif dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah secara online, di komunitas, di ibadah raya, seperti kita sebelumnya pada saat kita belum pandemi, teman-teman. Itu sebabnya hari-hari ini jangan berhenti untuk tetap ikut
Beribadah itu menguatkan kita. Berkomunitas itu menguatkan iman kita untuk jadi kuat di masa-masa ini. Kemudian jangan berhenti untuk bersaksi. Nyatakan kebaikan Tuhan. Oh, saya begitu banyak dengar teman-teman saya yang kondisi keuangannya mengalami kemerosotan di pandemi ini, tapi waktu dia berserah sama Tuhan gitu ya, dia dikasih hikmat, kreativitas, Tuhan bukakan jalan-jalan yang baru teman-teman. Dia banyak kesaksian yang muncul justru di masa-masa pandemi ini gitu. Jangan pernah berhenti bersaksi. Saya percaya juga pasti teman-teman ngalamin kebaikan Tuhan yang teman-teman bisa ceritakan kepada orang-orang sekeliling kita. Kita juga bisa menguatkan mereka yang susah. Teman-teman kita yang mulai kendor, kita cari mereka, telepon mereka, WhatsApp mereka, supaya mereka juga kembali menyala-nyala. Amin teman-teman semua. Hari-hari ini, ayo berjaga-jaga dalam artian tampil, muncul. Jangan berhenti, beribadah, berkomunitas, bersaksi, melayani. Tampil yang lain tuh, tampil sebagai apa teman-teman? Tampillah penuhi panggilan sebagai terang dunia. Tadi di awal saya sudah sampaikan kita semua punya panggilan ditetapkan Allah sebagai garam dan terang dunia. Hari-hari ini, apa bisa kita tampilkan? Young generation dengar baik. Ternyata di masa pandemi Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk generasi muda. Young generation, ya di masa pandemi ini banyak anak-anak muda yang akhirnya lari kemana? Media sosial. Kita harus tampil di sana, di media sosial. Ada sebuah survei dikatakan begini, generasi milenial main Instagram, media sosial Instagram itu satu hari 2,5 jam teman-teman. Bisa dibayangkan kalau mereka akses berbagai informasi yang kurang benar gitu ya, berbagai konten-konten yang menyesatkan, itu semua akan kena ke mereka. Tetapi kalau gereja, anak-anak muda di dalam Tuhan bisa tampil di sana, mempengaruhi yang generation melalui media sosial, saya percaya banget akan ada banyak anak-anak muda yang diselamatkan, dipulihkan melalui pelayanan media sosial kita. Mari hari-hari ini coba lihat lagi akun media sosial kalian semua, sejauh mana sudah memberkati. Apa yang kamu upload, apa yang kita tulis dalam media sosial akan sangat berpengaruh terhadap setiap orang, khususnya generasi muda yang menjadi follower kita. Kita bisa punya dampak di sana, tampil di sana. Yang kedua, tampil penuhi panggilan sebagai terang dunia. Di mana teman-teman? Sekolah-sekolah. Saya mau kasih tahu sebuah informasi teman-teman. Di masa pandemi ini, tadi yang seperti saya sampaikan, Tuhan tidak berhenti untuk melayani generasi muda, untuk bekerja di tengah anak-anak muda di sekolah-sekolah. Informasi sampai dengan hari ini di Rayon 1G teman-teman, sudah ada 18 sekolah yang dilayani secara online di kota Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wow, ini Tuhan bekerja dahsyat. Dan saya juga percaya di Manado akan ada banyak sekolah-sekolah yang akan dilayani secara online juga ya di masa-masa ke depan ini. Dan teman-teman lah yang harus tampil di sana, ambil bagian, beri pengaruh untuk setiap anak-anak muda di kota Manado dimenangkan bagi Yesus. Puji Tuhan. Nah teman-teman, berjaga-jaga yang pertama tadi artinya kita mesti tampil, aktif, dan yang kedua memasang perhatian penuh. Di masa-masa yang Gembala Sidang kita sebut dengan istilah masa isolasi, generasi Yeremia ini sedang dipersiapkan. Pasang perhatian penuh terhadap apa yang hari-hari Tuhan sedang katakan. Pasang perhatian penuh apa yang Gembala Sidang kita, apa yang Gembala cabang kita katakan, tentang apa yang terjadi di depan ini. Nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi di depan ini. Teman-teman, nubuatan-nubuatan memang harus diuji, tapi kita tidak boleh remehkan. Karena itu, yuk masa-masa ini, masa isolasi ini, young generation, perhatikan firman Tuhan, perhatikan setiap visi, nubuatan juga yang tadi saya katakan. Karena itu jangan berhenti baca firman Tuhan. Terus baca Alkitab setiap hari, perhatikan saat teduh kita, perhatikan bagaimana kita hidup, pasang radar alarm kita, connect
ke surga. Karena percaya hari-hari Tuhan akan banyak bicara melalui pemimpin-pemimpin kita, bahkan bicara melalui kehidupan kita secara pribadi. Tadi ciri anak terang yang pertama, dia berjaga-jaga. Yang kedua, teman-teman, sadar. Nah, arti kata sadar, teman-teman, itu artinya menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Supaya tidak mabuk. Istilah rohaninya, teman-teman, apa sih yang hari-hari ini memabukkan sehingga bikin kita gak fokus, kacau, job-job doa jadi berantakan, jadi gak disiplin. Ya, teman-teman, cek lagi. Kita sadar, kita harus sadar. Apakah hari ini kita mabuk? Apakah hari ini kita sedang gak fokus? Prioritasnya jadi berubah? Mari sama-sama introspeksi diri yang generation. Karena firman Tuhan bilang gini, anak terang pasti sadar, awake. Anak terang pasti akan berhati-hati dengan hidup. Sedikit cerita, kalau teman-teman yang generation di Manado udah follow akun dari Departemen Pemuda dan Anak Rally 1G, JKT Move, hari-hari ini kita lagi galakkan yang namanya satu program Bang Fajar. Setiap pagi jam 5 ada pujian penyembahan selama 15 menit. Dan kita undang semua anak-anak muda yang jadi follower kita untuk ikutan, dan juga semua anak-anak muda yang ada di Rayon 1G, termasuk Manado. Nah, di balik cerita Bang Fajar ini, teman-teman, awalnya saya mendapatkan tuntunan untuk membuat Bang Fajar ini, itu ketika di Menara Doa, Tuhan bilang, ayo tularkan lagi basic life of Christ, tentang kehidupan keintiman Kristus yang dasar banget, yang bikin Yesus itu jadi powerful selama 3,5 tahun melayani semua orang setiap hari, gak kenal lelah, ada mujizat setiap pelayanannya, dan itu terjadi setiap hari. Dan ternyata kuncinya adalah bangun keintiman dengan Bapaknya di pagi-pagi hari sebelum fajar menyingsing. Itu sebabnya kenapa Tuhan tuntut untuk kita bikin Bang Fajar. Sadar, itu artinya kita berhati-hati memperhatikan hidup dengan baik sesuai firman Tuhan. Prioritasnya adalah Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Hari-hari ini teman-teman semua, ayo jadi sadar, ya, jangan mabuk, fokus sama kepentingan sorga. Nah, arti sadar yang kedua, teman-teman, itu ternyata jadi tenang. Jadi tenang, kenapa harus jadi tenang? Supaya bisa berdoa di hari-hari yang jahat ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata jadi tenang itu hal yang penting supaya kita bisa berdoa. Kondisi pandemi ditambah dengan proses kehidupan selama berbulan-bulan ya di tahun 2020 ini membuat banyak orang kehilangan ketenangan. Banyak anak-anak muda yang akhirnya jadi susah doa. Kenapa? Kurang tenang. Nah teman-teman, firman Tuhan bilang, ayo tetap sadar, artinya tetap tenang. Untuk jadi tenang, kita tentu saja nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Teman-teman, kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya tadi ya, tiap hari kita mesti jaga hidup kita mesti jaga saat teduh kita. Sungguh-sungguh cari Tuhan dan minta Roh Kudus pimpin, penuhi kita terus. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, keadaan apapun di sekeliling kita mungkin nggak mengenakan, menakutkan bahkan, tapi kita tetap bisa jadi tenang. Dan itu kekuatan kita bisa berdoa. Waktu kita berdoa ada kuasa, waktu kita berdoa ada mujizat, waktu kita berdoa pemulihan terjadi. Haleluya teman-teman semua. Saya berdoa setiap kita menangkap sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Anak-anak muda, yuk kita responi panggilan Tuhan, kita responi firman Tuhan. Dalam kondisi ini, mungkin engkau mengalami masa-masa yang gak enak di hari-hari ini, tetapi firman Tuhan hari ini jelas buat setiap kita young generation responi sebagai anak-anak terang. Young generation tetap berjaga-jaga dan sadar, jadi tenang supaya kita tetap dapat berdoa dan hidup kita
terus jadi berkat memuliakan Bapa di sorga. Engkau generasi muda yang meresponi firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan, minta kekuatan Roh Kudus untuk memimpin kita berjalan terus sebagai anak-anak terang di hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang unik ini. Yuk teman-teman, saya undang kita semua fokus sama Tuhan. Engkau yang meresponi firman Tuhan ini, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan setiap kita yang sudah bisa doa dalam bahasa roh, yuk kita doa dalam bahasa roh dulu yuk. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Bapak, kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami di dunia ini, bahkan Engkau berdaulat di dalamnya. Firman Tuhan, rencana Tuhan pasti digenapi sekalipun keadaannya tidak memungkinkan. Dan kami percaya sebagai generasi Yeremia, Engkau akan pakai setiap kami anak-anak muda di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu ini untuk menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu. Bapa, hari ini kami tangkap sesuatu. Kami mau Tuhan terima panggilan kami sebagai anak-anak terang. Hari-hari ini ya Tuhan, kami terus berjaga-jaga dan sadar. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun kalau selama di waktu-waktu ini respon kami banyak salah. Selama di waktu-waktu ini Tuhan, kami malah Tuhan mengundurkan diri daripada Tuhan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, mari bangkitkan lagi Roh-Mu dalam kami, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami Tuhan maju terus di dalam Engkau. Kami mau disiapkan Tuhan untuk menjadi anak panah di tangan pahlawan itu ya Tuhan, yang siap Tuhan dilesatkan menuju kepada tujuan goal, yaitu Tuhan penuaian jiwa besar-besaran. Oh Rabashikara ya Raba ya Raba Syaka ya Raba. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak muda di Manado ataupun anak-anak muda yang lainnya sedang melihat Tuhan Yesus tayangan ini. Engkau yang terus kuatkan mereka, yang lemah kuatkan, yang lelah segarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang hari-hari ini Tuhan melihat jalan buntu di depan, Tuhan yang campur tangan biar hari ini ada terobosan. Oh Rabashikara Raba ya Raba 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 ya Raba. Mari berdoa teman-teman, mari berdoa apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Ikarabashikara Raba ya Raba Raba. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus menaungi engkau semua. Ikarabashikara Raba ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba. Penuhi Tuhan setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan Tuhan tayangan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuhi dengan Roh-Mu, penuhi Tuhan. Baru lagi Roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati GBI Marina Plaza Tuhan, yang generation GBI Marina Plaza ya Abah. Kau siapkan mereka semua untuk menjadi alat Tuhan, menuai jiwa-jiwa khususnya untuk kota Manado. Manado dimenangkan buat Tuhan, Indonesia dimenangkan buat Tuhan. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus hari-hari ini. Terima kasih buat Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan setiap generasi Yeremia yang cinta mati-matian sama Tuhan, yang gak kompromi akan dosa dan penuh dengan Roh Kudus terjadi hari-hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.